Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group H. Today we will explain present or material. The material is about future time, simple future and future continuous. Before we start our presentation, let me introduce your group first. My name is Arifia Fikri as moderator, Ms. Baul Munir and Setiawan Nugroho. And now, let's start the presentation. Simple future dapat diartikan sebagai bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa waktu yang akan datang. Selain itu, terdapat penjelasan lain yang menyatakan bahwa tense ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa yang belum terjadi. Fungsi simple future digunakan untuk memberikan keterangan ungkapan suatu gagasan secara umum. Penggunaannya untuk mendeskripsikan sebuah kebiasaan, digunakan untuk menggambarkan sebuah emosi. Selain itu, digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau hubungan personal dan menentukan batas waktu serta fokus kejadian. Rumus dan contoh kalimat positif. Untuk membuat kalimat positif dengan tense ini, menggunakan rumus sebagai berikut. Subject plus will plus verb 1 plus o, atau subject plus to be plus going to plus verb 1 plus o. Penerapan di dalam kalimat. We will take a school examination next week. Atau kami akan mengikuti ujian sekolah minggu depan. Andi will take public speaking class tomorrow. Andi akan mengikuti kelas public speaking besok. Wulan is going to move to her new house next month. Wulan akan pindah ke rumah barunya bulan depan. Riko is going to finish her homework tonight. Riko akan menyelesaikan PR-nya nanti malam. Rumus dan contoh kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif dengan tense ini, menggunakan rumus sebagai berikut. Subject plus will plus not plus verb 1 plus object, atau subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Penerapan dalam kalimat. She will not join the theater club at school. Dia tidak akan bergabung klub teater di sekolah. We are not going to go to Dieng because of the weather. Kami tidak akan pergi ke Dieng dikarenakan oleh cuaca. Tony is not going to buy a new book tomorrow. Tony tidak akan membeli buku baru besok. Rumus dan contoh kalimat interrogatif. Untuk membuat kalimat interrogatif dengan tense ini, menggunakan rumus sebagai berikut. Will plus subject plus verb 1 plus o, atau to be plus subject plus going to plus verb 1 plus o. Penerapan dalam kalimat. Will they come to my party tonight? Apakah mereka akan datang ke pestaku nanti malam? Will Andre buy a new house next month? Apakah Andre akan membeli rumah baru bulan depan? Yang kemudian yaitu future continuous tense, merupakan salah satu bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris yang menunjukkan suatu kejadian di masa yang akan datang, di mana kejadian ini akan berlanjut untuk waktu lama yang diharapkan. Bentuk ini bisa disebut juga dengan future progressive tense, yang digunakan pada action verb, dan ini untuk membutuhkan waktu dengan durasi tertentu. Perlu diketahui, jika action verb adalah suatu kata yang menggambarkan aktivitas, misalnya seperti running, serta stative verb digunakan di dalam menggambarkan keadaan untuk keberadaannya, misalnya seeming atau tampak. Rumus future continuous tense. Agar bisa menyusun kalimat ini, maka dibutuhkan kalimat utama yang terdiri dari 3, yaitu kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Ketiga kalimat ini adalah bentuk dasar kalimat untuk bahasa Inggris. Kalimat positif, subject plus will be plus verb 1 ing, atau present participle. Kalimat negatif, subject plus will plus not plus be plus verb ing, verb 1, atau present participle. Kalimat tanya, will plus subject plus be plus verb 1 ing, present participle.
Bentuk kalimat lain yang menggunakan kalimat ini adalah bentuk kalimat WH question yang simak rumus berikut untuk lebih tepat dalam menanyakan subjek. Who or what plus will plus be plus verb 1 ing present participle. Whose atau which plus noun plus will plus be plus verb 1 ing menanyakan objek. Who or what plus will plus subject plus be plus verb 1 ing. Whose or which plus noun plus will plus subject plus be plus verb 1 ing menanyakan kata keterangan atau adverb. When or where or why plus will plus subject plus be plus verb 1 ing. How plus adverb plus will plus subject plus be plus verb 1 ing. Contoh kalimat menanyakan subjek. Who will be driving my car tomorrow morning? Siapa yang akan mengendarai mobil saya besok pagi? Menanyakan objek. What will Bob be driving tomorrow morning? Apa yang akan dikendarai Bob besok pagi? Fungsi kalimat future continuous tense. Untuk fungsi dasar dari bentuk ini menyatakan kejadian dan aksi yang dilakukan dalam waktu tertentu yang terjadi di masa depan. Kalimat bentuk ini bisa untuk menebak dan memprediksi mengenai kejadian yang akan datang dan sudah pasti terjadi. Selain itu, kalimat ini juga bisa untuk menyatakan pernyataan dengan sopan. Ciri-ciri kalimat. Jika nanti Anda menemui pertanyaan untuk soal ujian dengan ciri-ciri berikut, berarti menandakan ini adalah kalimat future continuous tense. Umumnya predikat dalam kalimat akan berupa shall or will plus be plus present participle. Jadi, setiap kalimat yang memiliki ciri ini akan menjadi kalimat yang menunjukkan kejadian di masa depan dengan berkelanjutan. Meski tense memiliki bentuk yang banyak, jangan salah untuk mengerti jika bentuk ini adalah future continuous yang berarti membicarakan kejadian yang akan datang serta bisa berarti sebuah pertanyaan yang bermakna lebih baik. Keterangan waktu dalam penulisannya akan membutuhkan kata keterangan waktu atau disebut juga dengan time signal, di mana kata yang sering digunakan untuk membuat kalimat ini. Misalnya kata tomorrow, while, when, if, at this time tomorrow, dan at the same time next week. Sekian untuk materi dari grup H. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.